apa? Kul, itulah cara membuatnya fi'il amar. Subhanallah, ini sudah 100% di dalam hal isim dan fi'il. Tinggal untuk apa sih isim itu dan fi'il itu nanti insya Allah setelah ini langsung praktek baca kitab. Insya Allah. Kita masih sedikit ada tambahannya untuk penyelesaian bentuk pendiktasian kalimah. Dalam silabus poin yang ke-8 judulnya pendalaman fi'il dalam hal mabni dan mu'rabnya. Dalam buku panduan buka halaman 13. Dalam panduan buku halaman 13 itu halaman 13 tadi kan sama dengan halaman 1. Pertama gini, halaman 1 kalimah ada 3. Ada yang namanya kalimah isim, ada kalimah fi'il, ada namanya kalimah huruf. Isim itu dibagi 2 tadi. Ada isim mabni yang mana tadi apa artinya akhirnya tetap. Ada isim yang namanya mu'rab, artinya isim yang akhirnya berubah-ubah. Fi'il juga sama. Fi'il itu juga ada yang mabni, artinya itu akhirnya tetap. Ada fi'il yang namanya mu'rab, artinya dia akhirnya berubah-ubah. Tapi kalau huruf pasti halaman 1 ada halaman 1, huruf pasti mabni. Contoh huruf jar min, selamanya mesti min. Loh Pak, tapi kalau ketemu masjid kok bisa minal mana minal? Oh karena ada hantu. Tapi aslinya pasti min, selamanya dibaca min. Ketemu masjid ya min masjid, ketemu madrasah min madrasah, dan seterusnya. Coba lihat, isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fi'il sama, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Isim sudah saya tinggal, sekarang fi'il. Fi'il itu tadi kan ada 3. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari', dan yang terakhir namanya fi'il amar. Sekarang harus dimasukkan mana yang mabni dan mana yang mu'rab. Kebetulan dalam halaman dalam bukunya halaman 13, fi'il madhi yang mabni yaitu khusus fi'il madhi dan fi'il amar. Anak ditekankan, fi'il madhi itu artinya mabni tetap apanya? Tetap fathahnya. Fi'il amar mabni, maksudnya mabni apa? Mabni sukun, artinya selamanya dia dibaca sukun akhirnya. Contoh, doroba yadribu idrib, nasoro yang suruh unsur, jalasaya jelisu ijlis, selamanya dibaca apa? Sukun. Fi'il madhi mabni fathah, lihat sini. Fa'a la, fa'i la, fa'u la, selamanya dibaca fathah. Dan tolong untuk guru, saya mohon maaf, dulu pada waktu saya kecil, sekali lagi metode saya alhamdulillah Allah ngasih gambaran dari guru-guru saya sebagai pengalaman saya, semoga Allah meridhai guru-guru saya semua. Ini dulu pada waktu saya kecil tidak begitu. Fi'il madhi itu bisa mabni fathah, bisa mabni domah, bisa mabni sukun. Dibaca fathah apabila tidak bertemu apa-apa, dibaca sukun apabila ketemu nun. Fa'ala, fa'alu, mabni apa? Mabni domah. Karena ini kan kasihan murid. Fi'il amar sama. Dulu pada waktu saya kecil fi'il amar dibaca sukun. Coba sekarang unsuru ketemu wawu jamak dibaca apa? Domah. Makanya bisa sukun, bisa fathah, bisa domah. Ini kan kasihan. Menurut saya insya Allah, semoga Allah meridhoi dengan pengalaman saya pada waktu kecil, yaitu tolong ditekankan fi'il madhi pasti dinamakan mabni fathah, fi'il amar sukun, begitu saja. Jadi kalau begitu mana yang mu'rab? Ya tinggal satu. Berarti yang mu'rab fi'il mudhari', otomatis jadi satu mu'rab fi'il mudhari'. Apa pengertian mu'rab? Pengertian mu'rab berubah-ubah. Yang dimaksud berubah-ubah adalah dia bisa rofa, bisa nasab, bisa jazm. Nah ini anak rata-rata jer kan tidak boleh. Tadi fi'il itu rofa, ditekankan juga rofa pasti domah, nasab pasti fathah, jazm pasti sukun. Itu penekanannya. Jadi
saya contohkan lagi. Yaf'alu fi'il madhi lu itu hanya contoh. Bisa yaf'alu, bisa yaf'ala, bisa yaf'al. Yaf'ilu lu hanya contoh. Bisa yaf'ilu, bisa yaf'ila, bisa yaf'il. Yaf'ulu juga hanya contoh. Bisa yaf'ulu, bisa yaf'ula, bisa yaf'ul. Yaf'ataha, yaf'tahu hanya contoh, dan seterusnya. Loh, sekarang pilih mana Pak? Saya milih yaftahu, tak yaftaha, tak yaftah, pilih mana? Oh, lihat halaman 11, lihat. Wajib dibaca fi'il mudhari', akhirnya wajib dibaca nasab fathah apabila dimasuki yang namanya amil nawasib. Nawasib itu singkatan nasab. Cukup 4 saja, yaitu an, lan, idan, kai. Cukup 4. Fi'il mudhari' wajib belakangnya dibaca sukun apabila dimasuki yang namanya amil jawazim. Cukup 4 saja. Lam, lama, alam, alama. Cukup 4 saja. Ini alam. Jadi fi'il mudhari' wajib dibaca rafa' dhammah apabila tidak dimasuki apa-apa. Ini contohnya, saya contohkan ini. Yadribu, doroba yadribu. Saya baca bu dhammah karena depannya tidak didahului apa-apa. Tapi kalau depannya, kalau saya masuki ambil nawasib, contohnya an, saya depannya saya kasih an, bunyinya apa? Ayadri, ganti saja ba. Tapi kalau belakangnya saya kasih ambil jawazim, contohnya lam, ini saya kasih lam, bunyinya apa? Lam yad, diganti sukun rib. Gitu saja paling mudah. Kalau depannya tidak ada apa-apa, berarti harus dibaca rofa. Contoh, ja'ala fi'il madhi, mudhari'nya adalah yaj'alu. Mengapa saya baca lu? Karena depannya tidak apa-apa, tidak didahului apa-apa. Coba kalau belakangnya saya kasih lam, lama, alam, contohnya saya kasih alam, bunyinya apa? Alam yaj'al. Mudah kan? Dari Al-Quran, alam yaj'al kaidahum fi, disukun karena ada alam. Coba lagi, syaroha, fi'il mudhari'nya adalah yasrohu. Ini kasih ke ya, kalau kasih tak bunyinya tasrohu, kalau kasih nun bunyinya nasrohu. Mengapa saya baca hu? Karena depannya tidak didahului apa-apa. Coba kalau kasih an, bunyinya apa? An-nash roha, diganti kha. Coba kalau depannya saya kasih lam, lama, alam, bunyinya apa? Alam nash roh, kasih sukun karena ada namanya amil. Itulah, jadi sudah cukup, alhamdulillah. Ini tinggal 1 nanti, berarti itulah gambarannya yang namanya pendalaman di dalam hal mabni dan mu'rab. Sekarang lanjut, yaitu poin yang ke-9. Ini poin yang terakhir untuk pendeteksian kalimah. Poin yang ke-9, judulnya adalah kebutuhan fi'il. Kebutuhan fi'il, yaitu buka dalam bukunya, buka halaman 12.